warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Pembahasan kita hari ini adalah filantropi dan teknik fundraising. Oke ya teman-teman sekalian, sebelum saya membahas materi ini, saya ingin mereview sedikit materi kita di minggu yang lalu ya. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teknik observasi sebelum kita melakukan dakwah pencerahan ya, atau dakwah lapangan. Nah, pada intinya adalah kita harus mencari kaum duafa, keluarga duafa ya. Berapa jumlahnya? Ada 3 ya. Kita mencari 3 kaum duafa. Nah, tapi nanti yang akan kita bantu, yang wajib kita bantu adalah 1 ya. Nah, kita mencari 3 itu untuk apa? Supaya kita melihat realitas kaum duafa. Jadi kita tuh juga mau belajar sama kaum duafa ya. Kita mau belajar melihat kondisi mereka ya, supaya ada kesadaran di dalam hati kita. Bagaimana perlunya berbagi dan membantu sesama ya. Jadi nanti teman-teman satu kelompok ya, pastikan sudah mempunyai kelompok semuanya. Nah, nanti mencari 3 kaum duafa. Kaum duafa 3 itu nanti diceritakan di perkuliahan yang akan datang ya. Perhatikan ya. Jadi di perkuliahan yang akan datang, teman-teman masing-masing kelompok menceritakan 3 profil duafa. Oke. Nah, setelah dari 3 itu nanti kita akan pilih 1. Kalau bisa bantu semuanya alhamdulillah ya, tapi yang wajib itu 1. Oke ya teman-teman, perhatikan ya. Jadi pertemuan yang akan datang, teman-teman sudah mendapatkan 3 profil keluarga duafa yang akan kita bantu. Sehingga dari sekarang tuh ya, dari sekarang seminggu ke depan itu sudah mulai mencari. Banyak kok itu ya. Kita mudah menemukan keluarga duafa. Barangkali ada yang dekat dengan rumah teman-teman ya, sehingga kita sudah paham kan, tidak harus tanya-tanya banyak ya, ambil saja itu juga boleh. Kan satu kelompok minimal 3 orang tuh, 1 orang nyari 1 udah 3. Seperti itu ya. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang filantropi dan teknik fundraising. Nah, sering saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan adalah sebenarnya menteorikan terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mempraktekkan ini, tapi tentu saja langsung aksi ya, langsung action. Nah, kemudian kita teorikan, makanya ada materi-materinya terlebih dahulu, bentuk teorinya ini ya. Nah, setelah itu kita juga mau praktek, setelah kita memahami teorinya. Nah, teman-teman sekalian, salah satu bagian penting yang harus kita pahami adalah tentang filantropi dan teknik fundraising yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi ini bertujuan agar kita memahami ajaran-ajaran filantropi di dalam Islam, oke ya, sehingga kita tuh menyadari, paham, sadar, baru kita itu mengajak orang lain. Bagaimana kita ngajak orang lain kalau kita tidak sadar, oke ya. Jadi ada 2 bagian di dalam materi ini. Nanti yang pertama itu ya, kita ingin memahami ajaran-ajaran filantropi di dalam Islam supaya kita punya kesadaran dan mampu mengajak orang lain ya kan. Nah, kemudian di bagian yang kedua kita akan diberikan contoh-contoh tentang media-media fundraising, dari proposal, brosur dan seterusnya. Oke ya teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi hari ini sebagai kelanjutan dari materi yang pertemuan minggu yang lalu. Bagi yang nanti belum jelas ya, karena penjelasan saya di sini nanti singkat supaya tidak memakan banyak waktu, nanti bisa bertanya di video ya. Nanti ini saya videokan, kemudian saya upload lagi seperti biasa di YouTube. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tema tentang filantropi dan teknik fundraising. Nah, ini tadi sebagian yang kita juga sudah singgung ya sebelum
menggunakan link ini. Tadi sudah sempat kita bicarakan sedikit. Yang kita akan bicarakan adalah filantropi dan teknik fundraising. Saya akan share tulisan naratif saya yang nanti juga saya akan upload ke Olu. Ya, ini saya tidak punya versi PowerPoint-nya, jadi langsung pakai ini. Nah, tentu tidak terbaca ya kalau dari situ barangkali ya, tapi setidaknya teman-teman tahu arahnya ya, arah materi ini apa yang harus dipahami ya, itu jelas. Jadi nanti ketika membaca materi ini itu sudah tahu arahnya, tahu maksudnya ya, sudah ada ruhnya gitu ya, tidak bingung. Nah, oke, jadi nanti baca lagi, jangan hanya mengandalkan apa yang saya jelaskan. Nanti baca lagi, bisa diputar lagi juga videonya, dan sekali lagi jangan lupa ini materi yang saya tulis dibaca. Oke. Nah, seperti yang sering saya sampaikan ya teman-teman semuanya, bahwa apa yang kita lakukan adalah menteorikan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kita akan lakukan lebih baik lagi ya. Kita akan lakukan lebih baik lagi sehingga kita membuat teori-teorinya nih. Kalau dulu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan pengajian Al-Maun ya, pengajian Al-Maun, kemudian langsung kemudian beliau turun lapangan ya bersama murid-muridnya, langsung turun lapangan bersama murid-muridnya untuk membantu gitu. Nah, kita enggak seperti itu, kita akan melakukan dengan cara yang lebih baik gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan secara aksi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita lakukan secara lebih baik dalam konteks dunia modern, sehingga ada materi-materinya dulu gitu ya. Nah, ini filantropi dan teknik fundraising. Nah, saya akan mengawali dari pertama ya, bagian pertama tulisan ini bagian pertamanya adalah bicara soal bahwa kita itu tidak semua dari kita mampu membantu ya sebenarnya. Jadi kita itu ingin bantu orang tapi tidak melulu kita yang bantu kan gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Mungkin kita tidak punya kemampuan yang lebih, tapi kita pengen bantu dan kita mau bantu. Nah, ini kita praktekkan dalam perbulan ini sekarang. Nah, apakah bisa? Ya bisa, karena posisi kita ya teman-teman sekalian, posisi kita itu sesungguhnya adalah sebagai moderator ya, penghubung. Jadi kita sebagai penghubung antara para du'afa, kaum du'afa dan agniya, orang-orang yang butuh bantuan dan orang-orang yang berpunya, kan gitu. Jadi dalam pikiran kita nih, belajar tentang filantropi dan teknik fundraising adalah bahwa semua orang tuh bisa bantu orang lain, gitu ya. Jadi yang bisa bantu orang lain tuh bukan hanya orang yang berkelimpahan secara materi saja, gitu ya. Tapi kita pun kalau punya niat tuh bisa, gitu. Salah satunya adalah kita menjadi mediator, menjadi penghubung antara agniya dan du'afa. Nah, dalam perbulan ini kita praktekkan gitu. Nah, dalam keseharian juga bisa seperti itu gitu. Jadi kita yang mengupayakan. Karena ada banyak agniya, orang yang sebenarnya mampu bantu tapi tidak punya waktu ya, tidak tahu siapa yang harus dibantu gitu. Sementara ada orang yang butuh untuk dibantu. Nah, kita itu sebenarnya modal ide gitu. Seperti itu ya. Jadi itulah pesan utama yang kita pelajari. Bahwa kita mau bantu orang, bahwa kita tuh bisa bantu orang walaupun ya kita sebenarnya secara kemampuan materi itu tidak mampu. Kenapa? Karena kita mau menjadi penghubung. Oke, seperti itu ya. Poin awalnya ini seperti ini. Pesannya seperti itu ya. Nah, karena kita mau menjadi penghubung antara yang mau bantu dan yang mau dibantu kan gitu ya, maka kita harus punya media.
gitu ya, punya media untuk menyampaikan maksud. Nah, ya kan? Kita harus punya media untuk menyampaikan maksud. Di sini nanti di bagian beberapa peraturan bawah nih, ya. Karena kita akan bicara ya kepada mereka. Kita harus membuat medianya. Nah, ini yang nanti kita juga akan pelajari sedikit di sini contoh-contohnya ya. Kalau kita sudah punya media, kitanya sebagai media penyampainya tentu kita ya, tapi ada media alatnya ya, misalnya proposal kah. Nah, itu yang harus kita buat kan, karena kita mau ngajak orang lain. Karena itu media menjadi sangat penting gitu ya, karena itu akan mempengaruhi orang mau bantu apa enggak. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah kita punya media, kemudian kita mengajak orang nih. Kita ngajak orang untuk bantu. Nah, pada saat ngajak orang inilah yang disebut dengan dakwah pencerahan yang kita praktekkan ya. Jadi disinilah kita berdakwah. Disinilah kita melakukan dakwah yang disebut dakwah pencerahan, yaitu mengajak orang lain untuk aksi sosial melakukan kebaikan. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian baterai laptop mau habis nih. Nanti kalau habis mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nah, yang bagian kedua teman-teman sekalian, sekali lagi ya, tolong nanti dibaca. Ini bicara tentang doktrinnya. Jadi ajaran-ajaran Islam berkaitan dengan filantropi. Ya. Filantropi itu kan intinya kan membantu orang lain. Ya, fundraising itu mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan, ya, dari orang lain. Filantropi adalah sifat kedermawanan. Nah, ini definisi lengkapnya ada di tulisan bagian ini. Jadi ternyata yang kita lakukan itu tuh memang itu jelas sekali perintahnya di dalam Al-Quran ya, bahwa orang tuh harus saling tolong menolong, harus bantu orang lain ya, seperti itu. Ini saya sudah jelaskan dari definisinya, kemudian rujukan-rujukan Al-Qur'annya ini diantaranya adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kang, punten Kang. Minta tolong ambilin charger laptop di di tas di dalam ini. Di saku ya kan, di pinggir. Baik ya, di sini kan di ujung ayat ini jelas nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nih, yang ayat filantropi ini di bagian terakhirnya ini ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan tanda dari orang yang muttaqin salah satunya adalah dia menafkahkan sebagian dari harta yang dia punya. Artinya indikasinya adalah orang ini tidak pernah memakan semua harta yang didapat. Jadi kalau dapat harta kita tuh ya, kalau dapat harta tuh nggak pernah dimakan semua, selalu sebagian disisihkan ya, selalu sebagian disisihkan. Oh itu sedikit kok, cuma 100.000, ya sisihkan 2.000 kan gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Seorang mutakin konsepnya senantiasa kalau ada rezeki itu sebagian harus dinafkahkan. Nah ini ayat-ayat yang harus dikuasai, tema-tema yang harus dikuasai ya, supaya apa? Supaya teman-teman memahami secara internal, teman-teman punya kesadaran, kemudian setelah punya kesadaran bisa ajak orang lain, gitu ya. Bagaimana kalau kita nggak punya kesadaran, nggak paham, mau ngajak kan nggak mungkin, ya, kan nggak mungkin. Jadi kita harus paham dulu nih, ayat-ayat ini kita pahami dengan baik ya, baru kemudian kita bisa mengajak orang lain. Oke. Punten Kang, tasnya bawa sini boleh Kang. Nah, seperti itu ya. Jadi maaf ya, saya charger dulu laptopnya ya. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Ini bagian ini ya, apa tujuannya ini? Ini tentu baca nanti semuanya ya, ini ya, yang bagian ini ada ayat-ayatnya, supaya apa tadi saya ulangi, supaya kita paham tentang ajaran filantropi dalam Islam, ya, ajaran kedermawanan.
Satu, supaya paham. Yang kedua, supaya kita punya kesadaran. Setelah itu baru kita bisa ngajak orang lain, ngomong pada orang lain gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Jadi sekali lagi nggak mungkinlah kita bisa promote ke orang lain, ngajak orang lain kalau kita juga nggak paham, nggak sadar. Nah makanya ada tuh orang yang menjadi petugas zakat itu merasa malu karena menjadi peminta-minta, katanya gitu. Ya, berarti dia nggak paham dengan ideologinya, nggak paham dengan ajaran ini, gitu ya. Jadi menghubungkan sesuatu kebaikan kepada orang lain untuk bantu itu bukan minta-minta yang hina, bukan, tapi kita justru sedang mendakwahkan kebaikan. Itu ya. Jadi ini bagian pentingnya ya. Ini bagian pentingnya yang harus dipahami, maksudnya adalah untuk itu. Nah, nanti tolong baca. Jadi artinya supaya apa saya jelaskan begini, supaya pada saat baca ini teman-teman tahu maksud dan ngerti ruhnya kemana sih memahami ini gitu ya. Nah, kalau tulisan narasinya kan bahasa aja nih. Ada hadis, ada ayat lengkap ya tentang zakat, ada tentang tolong menolong, dan masih banyak lagi, ini hanya dikutipkan sebagian. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita memahami di bagian tengah ini dengan tujuan tadi ya, maka kita baru tuh kita mengajak orang lain. Mengajak orang lain itu adalah perintahnya dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu ya. Jadi memang ini perintah Allah mengajak orang lain untuk berderma, ini kita menjalankan perintah Allah surat At-Taubah ini. Jadi kita enggak merasa hina kalau sudah menyadari ini, kita sedang menjalankan misi. Apalagi kalau sudah melihat du'afanya yang mau kita bantu tuh, kita sudah terpanggil hatinya, nah tambah tuh. Tapi kalau kita nggak paham ajarannya, terus nggak pernah melihat kaum du'afanya, mungkin nggak ikut observasi, maka kita gamang kalau mau mengajak orang lain. Ya, kalau kita sudah melihat begitu kasihannya itu kita empatik, maka kita bisa mengajak orang lain dengan baik. Oke. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya nih, ini oke ya, teman-teman sekalian, selanjutnya kita tentu harus membuat medianya ya, karena kita kan mau mengajak orang lain nih. Mau mengajak orang lain, inilah yang disebut dengan dakwah pencerahan ya. Jangan lupa kalau masih ada yang nggak tahu tentang dakwah pencerahan tuh berarti mesti melihat lagi tuh materi sebelumnya ya. Kita mau berdakwah nih, kita dai ya. Kita mau berdakwah, kemudian kita menggunakan media untuk mengajak orang lain. Nah, teman-teman sekalian, medianya apa? Medianya tentu saja disesuaikan dengan audiens, dengan orang yang mau kita ajak untuk membantu sesama, ya kan? Nah, tentu saja sekarang ini media yang paling profesional adalah proposal. Nah, di sini teman-teman harus membuat proposal gitu ya, karena ini media yang paling profesional. Jadi kita berlatih membuat proposal untuk fundraising, untuk mengumpulkan bantuan dari orang lain. Ya, keterampilan membuat proposal menjadi sangat penting ketika kita ingin mengajak orang lain melakukan kebaikan ya, karena media utamanya adalah proposal seperti itu ya. Oke, apakah yang media-media yang lain itu tidak boleh? Boleh, tapi perhatikan, gunakanlah media yang elegan ya, elegan. Jadi jangan di perkuliahan kita itu yang kita ajarkan tidak boleh kita menggunakan media-media yang mohon maaf dalam tanda kutip menjadi agak merendahkan kita gitu ya. Kita nggak boleh pakai kencelengan hanya membawa kotak amal terus teman-teman mungkin naik turun bis seperti itu ya. Nah itu nggak boleh. Di pinggir jalan hanya ngecerek seperti itu ya. Nah itu juga tidak boleh ya. Jadi menggunakan media yang elegan ya. Yang di situ kita bermartabat ya, salah satunya tadi proposal. Media lain boleh ya, tapi perhatikan poin ini ya. Jadi media itu harus profesional dan elegan, bisa dipertanggungjawabkan di situ ya.
walaupun medianya bukan proposal. Misalnya apa? Contoh leaflet nih, brosur. Ya, brosurnya harus di situ mengundang kepercayaan publik gitu. Jadi no penipuan gitu ya. Jadi di situ terpercaya. Apa-apa yang perlu dicantumkan di dalam leaflet atau brosur supaya brosur ini juga profesional. Nah, yang seperti ini leaflet kan penting juga ya untuk sasaran-sasaran tertentu ya, boleh. Kemudian caption di medsos, ini contohnya captionnya punya LKSP di Instagram seperti ini ya, boleh dicantumkan nomor rekeningnya ini institusi lagi kan terpercaya gitu ya, boleh. Ada lazismu, siapa sih nggak kenal lazismu kan, di sini cantumin, jadi orang tuh percaya. Kupon infak boleh juga gitu ya. Yang penting apa? Akuntabel ya, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, elegan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, secara detail ini di sini sudah saya jelaskan ya. Kapan kita menggunakan media-media tertentu ini, tolong nih materinya nanti dibaca semuanya. Baik ya teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.